Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor tahun 2008. Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Film diawali ketika kerajaan di dataran Cina terjadi peperangan. Namun, ada raja yang mempunyai ambisi kejam menjadikan dirinya kaisar, hingga tidak banyak dari penguasa kerajaan lain menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sang raja tersebut. Selesai membunuh pembunuh bayaran tadi, kaisar memerintahkan semua pasukannya untuk berperang. Banyak orang yang tidak berdosa terbunuh, hingga semua yang menentang kaisar dilibasnya. Setelah kejadian tersebut, banyak rakyat yang diperbudak untuk membangun tembok besar Cina. Cerita berpindah ketika sang raja kini sudah berkuasa, hingga kaisar diajari sihir. Hari demi hari kaisar lalui, hingga sang kaisar pun mulai memikirkan cara agar hidup abadi. Suatu hari terdengar berita bahwa ada penyihir terkuat yang mampu membuat seorang menjadi abadi, hingga kaisar pun mengutus jenderalnya untuk mencari penyihir tersebut. Pada akhirnya ditemukanlah sang penyihir tersebut. Dia bernama Si Yuan. Lalu sang jenderal membawa Mbak Yuan untuk bertemu kaisar. Setelah bertemu kaisar, Mbak Yuan menjelaskan bahwa dia tidak punya ilmu keabadian, akan tetapi dia tahu di mana dia bisa mendapatkan ilmu keabadian itu, ujar Mbak Yuan. Setelah perbincangan barusan, kini Mbak Yuan pergi ke Biara Turfan, bagian barat di perpustakaan kuno. Selama proses pencarian buku keabadian, sepertinya Mbak Yuan dan jenderal mulai ada rasa cinta. Hingga lama mencari buku tersebut, akhirnya mereka menemukan buku ilmu keabadian, hingga mereka pun merayakan dengan berolahraga. Ketika mereka sedang berolahraga, ada satu prajurit yang mengintip adegan olahraga mereka. Keesokan harinya, sesampainya mereka di kekaisaran untuk menyerahkan ilmu keabadian itu kepada kaisar, hingga Mbak Yuan menghadap kaisar dan memulai membacakan mantra tersebut. Setelah selesai membacakan mantra kepada kaisar, Mbak Yuan diajak untuk melihat keluar. Alangkah terkejutnya Mbak Yuan melihat kekasihnya yang sudah diikat. Hingga ketika kaisar mengungkapkan perasaannya kepada Mbak Yuan, namun Mbak Yuan menolak kaisar, sehingga Mbak Yuan ditusuk oleh kaisar. Selesainya kejadian tersebut, Mbak Yuan berhasil kabur meski tertusuk pisau. Setelah kekesalan Mbak Yuan karena dikhianati kaisar, hingga Mbak Yuan pun membacakan mantra kutukan kepada kaisar dan seluruh anak buahnya, sehingga mereka menjadi lumpur. Kemudian Mbak Yuan kabur membawa buku keabadian tersebut. Setelah ratusan tahun kemudian, ada seorang anak muda yang sedang memancing. Panggil saja Sam, ini orangnya. Karena Sam sudah putus asa, Sam pun menembak ikan-ikan itu dan membawanya pulang. Sesampainya Sam di rumah, Sam disambut oleh asistennya. I had the utmost confidence. Scene berpindah ke provinsi Ningxia di Cina yang sedang melakukan proses penelitian oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Alex dan rekan-rekan kerjanya yang bernama Profesor William. Setelah lama penelitian, mereka berhasil menemukan patung raksasa, sehingga mereka berencana masuk ke dalam kuburan bawah tanah sang kaisar. Akhirnya setelah lama penggalian, mereka menemukan pintu masuk ke dalam bawah tanah tersebut. Hingga mereka pun mengebom lubang itu agar mempercepat proses penggalian tersebut. Mereka masuk di dalam, tiba-tiba
Ya, hampir saja sang profesor terkena jebakan. Untungnya Alex berhasil menyelamatkannya, sehingga tidak jauh dari tempat itu mereka menemukan sebuah fosil tengkorak. Setelah mereka melihat fosil tersebut, mereka pun lanjut ke dalam, hingga tidak sengaja salah satu dari mereka menginjak tombol dan membuat lubang-lubang di atas terbuka. Hingga ketika mereka melihat ke ujung lorong, mereka pun melihat patung prajurit kaisar. Ketika mereka mencoba melewati patung tersebut, mereka lagi-lagi menginjak tombol, sehingga mengakibatkan salah satu dari mereka terkena gas beracun hingga tewas. Tidak sampai di situ, kemudian disusul dengan ratusan panah otomatis dan bumerang yang mengenai teman-teman mereka hingga tewas. Setelah Alex dan Profesor William berhasil selamat, kemudian mereka menemukan kompas Feng Shui, lalu menuangkan air di kompas dan memutar lingkaran tersebut. Setelah memutar lingkaran di kompas tersebut, ruangan bawah tanah tersebut terbuka dan Alex pun terjatuh. Setelah Alex terjatuh, akhirnya Alex pun dibuat takjub lantaran apa yang dia cari kini ditemukan. Saking senangnya Alex hingga dia hampir terkena serangan diduga penjara makam. Setelah melihat wajah orang tersebut, Alex pun kaget. Ternyata yang menyerangnya adalah perempuan hingga Alex berhasil selamat dan dibantu oleh profesor dari atas. Cerita berpindah ke Sam dan istrinya yang bernama Bella. Mereka disuruh pergi ke Shanghai untuk mengantar mata Shangri-La. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka berdua menyetujui pekerjaan tersebut. Lainnya di Shanghai, mereka pun pergi ke bar untuk menemui saudaranya yang bernama Jonathan. Ini orangnya. Berpindah di pos Cina Barat yang sudah mendengar kedatangan Sam dan Bella yang membawa mata Shangri-La, hingga mereka mau merebut benda tersebut untuk membangkitkan kaisar. Scene berpindah ke museum Shanghai. Setelah Sam dan Bella masuk ke dalam museum, mereka sangat kagum akan penemuan tersebut. Kemudian Alex pergi berkeliling untuk melihat-lihat. Beralih ke Alex, ketika dia pergi tiba-tiba ada gadis yang mencurigakan, hingga Alex pun mengikuti gadis tersebut. Cerita berpindah kepada Sam dan Bella yang dihampiri Profesor William yang meminta barang titipan tersebut. Setelah Sam menyerahkan benda tersebut, hingga tiba-tiba barengi dengan munculnya pihak militer. Setelah menyerahkan barang tersebut, ternyata Profesor William bersekongkol dengan pihak militer Cina untuk membangkitkan kaisar. Sam dan Bella diperiksa, kemudian Bella disuruh membaca mantra yang ada di dalam benda tersebut, namun Bella tidak bisa. Berpindah ke Alex yang bertemu sang gadis misterius yang menyerangnya beberapa kali. Gadis itu bernama Lin, hingga Alex pun dibuat bingung oleh sang gadis. Ketika Alex mendekati sang gadis, Alex pun kaget kedua orang tuanya dalam bahaya. Cerita beralih ketika darah si Bella menetes ke dalam benda tersebut, hingga tiba-tiba benda tersebut berubah menjadi kristal seperti bunga. Ketika Profesor William akan menembak Sam, hingga Alex menendang profesor tersebut hingga terjatuh dan disusul oleh Lin yang menendang sang jenderal. Setelah menendang jenderal tersebut, benda tersebut terjatuh mengenai salah satu patung itu. Setelah terkena cairan tersebut, patung itu meledak dan kaisar kini bangkit.
Ketika Sam menyerang kaisar, Sam pun disembur kaisar, lalu sang kaisar pergi membawa kuda itu. Aksi kejar-kejaran Sam dan tim sangatlah seru, hingga mereka pun menggunakan petasan untuk menembak kaisar. Hingga ketika Sam dan teman-temannya menembakkan sebuah petasan, dengan santainya kaisar menendang roket tersebut hingga mengenai kereta hingga mengakibatkan meledak dan terbakar. Aksi kejar-kejaran mereka diakhiri dengan mobil yang dikendarai Bella ditabrak oleh gandengan barang kereta kaisar. Setelah kegagalan tersebut, kini mereka berkumpul di bar milik John untuk minum-minum dan berdiskusi. Hingga perbincangan semakin panas diakhiri dengan Bella mulai mengajak kenalan Lynn. Setelah mereka berkenalan, Lynn menjelaskan bahwa keluarga Lynn bekerja mengawasi makam kaisar selama berabad-abad dan kaisar hanya bisa dibunuh dengan pedang yang dibawa Lynn. Setelah lama di perjalanan yang menegangkan dengan menaiki pesawat, kini mereka mendaki Gunung Himalaya. Setelah melakukan pendakian yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk membuat tenda. Keesokan harinya mereka melanjutkan pendakian hingga mereka sampai di pintu gerbang Shangri-La. Setelah lama menunggu, akhirnya tentara Cina dan kaisar sudah sampai di kawasan Shangri-La hingga adu tembak pun tak terhindarkan. Setelah lama bertempur, kini kaisar berhasil memasang permata Shangri-La di menara. Tapi Sam bersama teman-teman tak putus asa untuk mencegah dan diakhiri Alex mengebom gunung, sedangkan Sam terkena pisau akibat melindungi Alex. Setelah Alex berhasil mengebom gunung Himalaya, namun kaisar menghalanginya dan pada akhirnya mereka tertimpa salju. Setelah kejadian tersebut, mereka membawa Alex ke kolam Shangri-La. Di sini Lynn bertemu ibunya. Alex berbicara dengan ibu Lynn bahwa ayahku sedang sekarat, hingga Sam pun diobati ibu Lynn. Dia langsung sembuh. Berjalannya waktu, ibu Lynn menceritakan kejadian di masa lalunya bahwa dulu kaisar membunuh ayah Lynn. Kabar baik bahwa ayah Alex telah bangun. Perbincangan antara anak dan ayah pun terjadi. Ketika ibu Lynn berbicara bahwa kelak dia akan mengorbankan keabadiannya setelah selesai pertarungan dengan kaisar, dan Lynn pun tersenyum. Tiba-tiba ada serangan di belakang Lynn hingga Lynn dan ibunya terpental. Ternyata serangan barusan berasal dari sang kaisar yang sudah datang di sumur Shangri-La, hingga kaisar pun masuk ke mata air tersebut. Namun kaisar sekarang menjadi naga raksasa membawa kabur Lynn. Sesampainya di makam Nianghia, kaisar membangkitkan pasukannya. Alangkah terkejutnya kalian bahwa pasukan kaisar kini sangatlah banyak. Setelah kaisar berpidato, kini Ibu Lynn membacakan mantra-mantra dan Ibu Lynn membangkitkan ribuan tentara tengkorak hingga pertarungan pun tak terelakkan. Hingga Lynn pun diberi amanah kepada ibunya untuk menusuk kaisar tepat di jantungnya hingga Ibu Lynn pun meninggal. Setelah Sam masuk, kini Sam bertarung dengan kaisar hingga diakhiri kaisar pun berhasil ditusuk tepat di jantungnya hingga kaisar pun meledak dan pasukan kaisar lenyap hingga keadaan menjadi normal kembali. Tamat.